Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanisa Najla Mazai Ahasya Haifa dari kelas A jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website toko online yang saya bangun menggunakan aplikasi Shame dan juga WordPress. Untuk masuk ke toko online tersebut, pertama-tama kita buka aplikasi Shame dan kita klik Start pada Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kita buka aplikasi pencarian seperti Google Chrome. Kita ketik localhost/znstore. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari toko online website kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tema yang saya pakai, yaitu e-commerce by Wendoms. E-commerce by Wendoms ini menyediakan demo dari penggunaan tema tersebut. Pada demonya, pada bagian atas laman itu terdapat informasi kontak seperti nomor telepon, email, dan juga alamat dari toko online tersebut. Kemudian di samping kanan itu terdapat tombol login atau registrasi untuk registrasi akun pada toko tersebut. Kemudian di samping kanan tombol tersebut terdapat icon-icon media sosial dari toko tersebut. Jadi ketika kita klik itu akan menuju pada akun media sosial dari toko tersebut. Kemudian di samping kiri sini, di bagian di bawah dari informasi kontak, itu terdapat logo dan juga nama toko serta slogan toko atau identitas dari toko online tersebut. Kemudian di samping kanan terdapat kategori dari toko online tersebut dan juga bagian untuk mencari produk. Di bagian bawahnya terdapat menu-menu dari toko online tersebut. Dan di bawah menu-menu tersebut terdapat slider. Slider ini menampilkan produk-produk dari kategori tertentu atau produk secara acak tergantung pengaturan toko. Di sampingnya terdapat dua foto yang dapat digunakan sebagai poster promosi produk seperti diskon, promosi spesial, dan sebagainya. Kemudian pada slider, gambar berganti dengan memudar, dan jika kita ingin melihat lebih lanjut, maka kita dapat mengklik tombol Read More atau baca selengkapnya dan akan diarahkan pada produk yang ada di slider. Kita kembali lagi ke homepage. Selanjutnya di sini terdapat bagian yang dapat digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga, rating, dan sebagainya. Bagian ini akan ada di setiap laman katalog produk. Di bawahnya terdapat katalog produk yang menampilkan seluruh produk yang ada pada toko. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Di sini terdapat ikon tas belanja yang jika diklik, maka akan diarahkan ke laman keranjang belanja atau chart yang berisi dengan barang-barang yang kita klik tambah ke keranjang. Jadi jika kita mengklik tambah ke keranjang atau add to chart, itu akan di sampingnya ada tulisan view chart, maka akan diarahkan ke laman keranjang tadi. Dan ini merupakan barang-barang yang kita klik add to chartnya. Di bagian bawah terdapat load more, tombol tulisan load more. Itu kalau diklik atau artinya muat lebih banyak, itu kalau diklik akan menampilkan produk-produk dari toko online tersebut, produk-produk lainnya hingga akhir. Kalau no more items to display artinya produk udah ditampilin semuanya. Lalu di bagian bawah laman itu terdapat icon sosial media dari toko, penjelasan singkat mengenai toko, daftar unggahan blog terbaru, daftar produk dengan rating tertinggi, dan daftar produk-produk secara acak atau produk lainnya. Kemudian di bagian samping katalog, pertama itu ada tombol ada bagian untuk mencari produk. Lalu di bagian bawah terdapat bagian untuk memfilter atau menyaring produk berdasarkan harga tertentu. Seperti ini, misalnya nih tentang harganya dari 210 euro sampai 600 euro. Lalu tinggal kita klik filter. Lalu di bagian bawahnya itu terdapat sama seperti di bagian bawah, itu terdapat daftar produk dengan rating tertinggi, daftar produk-produk lainnya secara acak, dan daftar postingan blog terbaru. Bagian bawah dan samping ini akan selalu ada di laman manapun. Oke, selanjutnya kita buka menu Main Collection. Pada menu Main Collection ini ditampilkan produk-produk berdasarkan kategori Main Collection. Dapat kita lihat di sini kategorinya Main Collection.
Pada suatu produk, itu di sini terdapat deskripsi singkat dari produk tersebut, harga dari produk tersebut, lalu ada tombol add to chart, nominal jumlah barang yang ingin kita pesan, lalu deskripsi lengkapnya, serta reviews atau ulasan. Selanjutnya kita klik menu yang lain seperti Close Collection. Ini juga merupakan menampilkan produk-produk dari suatu kategori, yaitu kategori Close Collection. Coba kita lihat di sini kategorinya Close Collection. Lalu untuk menu Women Fashion, ini juga sama, ini merupakan kategori juga. Categories Women Collection. Nah, di sini itu tidak menggunakan deskripsi singkat dari produk tersebut, namun menggunakan deskripsi lengkap dari produk. Kemudian di sini terdapat multiple menu yang akan mengarahkan kita ke laman-laman yang berbeda. Jadi di sini ada submenunya gitu, left sidebar, right sidebar, 3 column dengan laman-laman yang berbeda. Lalu selanjutnya ada menu About Us yang menampilkan mengenai penjelasan dari atau pengenalan dari toko online tersebut. Di sini terdapat menu blog yang berisi dari unggahan-unggahan toko tersebut. Dan terakhir ada menu Contact Us, yaitu laman untuk melaporkan atau bertanya sesuatu. Intinya untuk menghubungi pihak toko online tersebut. Kemudian, di sini jika kita mengklik nama dari toko tersebut yang ada pada sebelah logo ini, maka kita akan diarahkan ke laman utama, laman home atau beranda yang ada di awal. Lalu bagaimana kesesuaian toko yang saya dengan demo tersebut? Pertama, pada toko online yang saya buat, di sini terdapat informasi nomor telepon, email, dan juga alamat dari toko tersebut. Lalu di samping kanan terdapat tombol login atau registrasi. Lalu di bagian bawah informasi kontak terdapat identitas dari toko online saya, yaitu CN Store, nama dari tokonya, lalu be proud as a Muslim, itu slogan dari toko tersebut, dan juga logo dari toko tersebut. Di sini terdapat kategori dari toko tersebut dan juga bagian untuk mencari produk. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat menu-menu dari toko online kami. Di bagian bawah menu ini terdapat slider yang berganti dengan memudar. Dan di samping kanannya juga terdapat 2 foto yang saya gunakan untuk promosi suatu produk, yaitu set akad yang sedang diskon 25% dan juga produk pakaian yang terbatas. Untuk slider, kami menggunakan slider tersebut sebagai tampilan kategori produk yang ada pada toko kami, dengan membuat satu kategori khusus yang berisi foto dan deskripsi dari tiap kategori. Sehingga ketika kita mengklik selengkapnya, maka yang akan ditampilkan merupakan penjelasan dari kategori tersebut. Produk-produk tersebut kami atur agar tidak muncul pada katalog produk, sehingga hanya ada pada slider dan pada laman pencarian. Seperti ini adalah bagian katalog produk. Jika kita lihat sampai akhir, itu tidak menampilkan produk-produk yang ada di slider. Namun jika kita ketik misalnya seperti ini, maka produk yang ada di slider itu akan muncul. Oke, kita kembali ke beranda. Di bagian bawah slider itu terdapat katalog produk, di mana di bagian atasnya juga terdapat bagian untuk mengurutkan produk berdasarkan tren, rata-rata, dan sebagainya. Ini yang akan selalu ada di setiap laman katalog. Lalu di bagian bawahnya ini merupakan produk-produk yang ada pada toko kami, dan di bagian sini merupakan tombol untuk menampilkan produk-produk selanjutnya. Seperti ini.
Di bagian paling bawah itu terdapat bagian hubungi kami, yaitu sosial media dari toko online kami, tentang Zine Store, yaitu penjelasan singkat mengenai toko online kami, lalu postingan terbaru yang menampilkan daftar postingan terbaru dari toko kami, produk teratas yaitu produk-produk dengan rating tertinggi atau yang paling banyak dilihat dari toko kami, dan selanjutnya di samping kanannya terdapat produk lainnya atau menampilkan produk-produk lain secara acak dari toko kami. Pada bagian kanan katalog itu terdapat bagian untuk mencari produk, bagian untuk menyaring produk berdasarkan harga tertentu, seperti misalnya jika kita atur menjadi antara 316.980 sampai 728.420. Ketika kita saring, maka produk yang tampil adalah produk dengan rentang harga dari Rp316.980 sampai Rp728.420. Oke, lalu di bagian sini ini terdapat produk teratas sama seperti di bagian bawah, menampilkan produk-produk dengan rating tertinggi atau yang paling banyak dikunjungi. Kemudian di bagian bawahnya terdapat produk lainnya, yaitu produk-produk dari toko kami secara acak. Lalu di bagian bawahnya terdapat postingan terbaru yang menampilkan daftar postingan postingan terbaru dari toko kami. Oke, selanjutnya kita sebelumnya di sini terdapat ikon tas belanja. Ini juga sama seperti pada demo. Jika kita klik akan membawa kita kepada laman keranjang. Kita kembali lagi ke homepage. Jika kita misalkan mau memesan barang ini, tambah ke keranjang. Di sini terdapat tombol lihat keranjang. Ini juga sama akan membawa kita ke laman keranjang. Dan di samping tombol tas belanja itu terdapat tombol hati. Ini merupakan tombol wishlist. Akan membawa kita pada laman wishlist. Wishlist ini merupakan daftar keinginan dari produk yang kita sukai atau kita favoritkan. Misalkan kita menyukai produk ini, lalu kita masukkan pada wishlist, add to wishlist. Maka produk tersebut nanti akan muncul di daftar wishlist. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik menu wanita. Pada menu wanita, di sini akan menampilkan produk-produk berkategori wanita seperti ini. Lalu pada menu pria juga akan menampilkan produk-produk berkategori pria. Pada menu anak juga akan menampilkan produk-produk berkategori anak. Lalu pada menu set, ini memiliki submenu pasangan dan juga keluarga. Jika kita mengklik set, maka yang tampil adalah seluruh produk dari kategori pasangan dan juga keluarga, karena set ini merupakan tagar atau tag dari produk-produk pasangan dan juga keluarga. Namun jika kita mengklik misalkan submenu pasangan, maka yang tampil hanya produk-produk berkategori pasangan. Dan jika kita mengklik menu keluarga, maka yang tampil adalah produk-produk berkategori keluarga. Selanjutnya di sini ada menu tentang kami yang menjelaskan secara singkat mengenai toko online kami, yaitu Zine Store. Seperti ini. Jika kita klik belanja sekarang, maka ini kita akan dibawa ke laman katalog. Oke, selanjutnya ada menu blog yang berisi mengenai postingan-postingan blog terbaru dari semua postingan blog dari toko online kami. Lalu terakhir ada menu kontak kami. Jadi jika memiliki pertanyaan atau butuh bantuan, maka kita dapat mengklik hubungi kami yang akan diarahkan ke email dari pihak toko online kami. Di sini juga terdapat kontak lainnya seperti WordPress dan sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana cara berbelanja di toko online kami? Jika ingin berbelanja di toko kami, langkah pertama yang harus dilakukan yakni login atau mendaftarkan akun pada toko dengan mengklik tombol atau tulisan login /register. Di sini terdapat bagian masuk dan juga daftar. Jika Anda sudah memiliki akun, maka Anda tinggal mengetik alamat email dan juga password atau kata sandi.
lalu klik masuk. Namun jika Anda belum memiliki akun, maka Anda dapat mendaftarkan akun email Anda. Pada bagian daftar, kita ketik alamat email, lalu kita klik daftar. Nanti akan muncul laman seperti ini, yaitu laman akun. Pada laman akun terdapat foto profil, ini bisa diganti. Lalu dari dashboard akun Anda dapat melihat pesan baru, ini dapat kita klik, maka akan dibawa ke laman pesanan baru yang Anda pesan. Lalu mengelola alamat pengiriman dan penagihan, dan juga edit kata sandi dan detail akun Anda. Jika kita mengklik pengiriman dan penagihan, tampilannya akan seperti ini, dan kita bisa menambahkan alamat penagihan seperti ini, atau alamat pengiriman seperti ini. Setelah semua terisi, tinggal klik simpan alamat. Jika sudah, Anda dapat membuka menu beranda atau menu tertentu, atau Anda juga dapat mengetik kata kunci pada bagian pencarian untuk melihat atau memilih produk yang akan dibeli. Misalnya pada beranda, Anda ingin melihat seluruh produk, atau misalkan Anda ingin melihat produk pada pada kategori tertentu, misalnya pada kategori pasangan, seperti ini, atau pada kategori keluarga. Atau jika ingin mencari produk tertentu, bisa juga dicari di bagian sini atau di bagian sini, di bagian pencarian produk. Seperti misalnya di sini kita cari misalkan gamis, nanti akan muncul produk-produk dengan kata kunci gamis. Seperti ini. Atau bisa juga di sini baju. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, jika Anda ingin memesan produk, misalkan ingin memesan produk princess dress gamis, maka jika ingin melihat deskripsinya terlebih dahulu, tinggal klik bagian foto dari produk tersebut. Nanti akan ada deskripsi dari produk tersebut dan ulasannya. Sebelumnya, produk dengan beberapa pilihan seperti ini akan tertera tulisan pilih opsi. Jadi kita perlu memilih opsi yang ada pada produk terlebih dahulu. Seperti pada produk ini memiliki beberapa opsi warna yang dapat kita pilih. Misalkan kita ingin membeli warna hitam, maka pada bagian warna itu kita klik pilih sebuah opsi, lalu kita klik hitam. Sebelum memesan, pastikan untuk membaca deskripsi termasuk kebijakan pengembalian dari toko kami dengan teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika ingin menyimpan produk untuk nanti, maka dapat mengklik tombol wishlist agar produk disimpan dalam laman wishlist atau daftar keinginan. Jika ingin memesan produk, maka klik tambah ke keranjang. Nanti akan muncul tombol lihat keranjang. Namun jika ingin memesan produk dengan jumlah tertentu pada produk yang sama, misalkan kita bisa mengklik tombol panah atas untuk menambah atau panah bawah untuk mengurangi, atau bisa juga dengan mengetik langsung jumlah angka yang diinginkan seperti ini, lalu kita klik tambah ke keranjang. Jika ingin melihat keranjang atau melanjutkan pembelian ke langkah pembayaran, dapat mengklik lihat keranjang atau mengklik ikon tas belanja yang ada di samping ikon hati ini. Misalkan kita klik lihat keranjang seperti ini. Namun jika ingin membeli produk lain, Anda dapat melihatnya kembali di beranda atau pada menu lainnya, atau mencarinya di bagian pencarian. Namun jika Anda ingin melanjutkan ke pembayaran,
Maka pada bagian keranjang ini kita bisa menerapkan ada bagian kode kupon. Ini kita bisa menerapkan kode kupon jika Anda memiliki kupon. Misalkan menggunakan kupon yang saya buat, yaitu pengguna baru .zen, yaitu diskon 5% dan juga gratis ongkir bagi 5 pengguna baru. Kita terapkan kupon, maka nanti harga akan otomatis terpotong. Kuponnya ini memotong 5% dari 450.000, yaitu 22.500, dan juga langsung muncul opsi pengiriman gratis. Setelah itu kita klik lanjutkan ke checkout. Nanti akan muncul seperti ini. Jika misalkan kita ingin menambahkan kupon lainnya, kita bisa mengklik bagian klik di sini untuk memasukkan kode Anda. Seperti ini. Namun jika kita sudah memasukkan kode kupon atau tidak ingin menambahkan kupon lainnya, maka ini tidak perlu diklik. Misalkan ini kita mengklik kupon yang tadi, karena tadi sudah dimasukkan, jadi nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, kode kupon sudah digunakan. Lalu di bagian detail tagihan, ini kita isi data diri sesuai dengan yang kita miliki. Jika memiliki catatan tertentu untuk pesanan Anda, maka dapat ditambahkan di bagian catatan pesanan. Di bagian sini, misalkan menggunakan kardus. Namun jika ingin mengirimkan alamat, maksudnya mengirimkan produk ke alamat yang berbeda, kita dapat mencentang bagian kirim ke alamat yang berbeda. Lalu kita masukkan nama dari pemilik alamat yang berbeda tersebut. Namun jika tidak ingin, maka tidak perlu diklik. Kemudian periksa kembali pesanan Anda seperti produk, subtotal, dan sebagainya. Oh ya, perlu diketahui bahwa sistem dari toko online kami yaitu bayar di tempat atau cash on delivery, atau yang lebih dikenal sebagai COD. Sehingga di sini tidak dapat memilih opsi pengiriman. Kemudian baca dengan seksama bagian kebijakan privasi. Jika sudah, maka kembali ke halaman checkout, lalu beri tanda centang pada saya sudah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika semua sudah sesuai, maka klik buat pesanan. Nanti akan muncul laman seperti ini. Pesanan diterima karena pembayarannya COD, jadi pesanan langsung diterima. Statusnya langsung ke pesanan diterima. Rincian pesanan, alamat penagihan, alamat pengiriman. Karena tadi tidak menggunakan alamat yang berbeda, jadi sama ya. Lalu jika ingin membatalkan pesanan, itu bisa klik di sini, klik here. Nanti kita masukkan alasan dari pembatalan tersebut. Namun jika ingin melihat, misalkan kita sudah keluar dari laman toko online tersebut, lalu kita ingin melihat pesanan yang kita lakukan, kita dapat mengklik tombol login atau register, kembali kepada laman akun, lalu kita klik pesanan baru, maka nanti akan tampil produk yang kita pesan seperti ini. Jika ingin melihat detail lebih lengkapnya, kita klik lihat seperti ini, atau bisa juga klik cancel request secara langsung untuk membatalkan produk, misalkan seperti ini. Nanti permintaan pembatalan akan dikirimkan ke pihak kami. Oke, selanjutnya bagaimana dengan penggunaan website dari pihak penjual, atau jika misalkan saya ingin menjual suatu produk di website ini, maka pertama-tama
login dulu menggunakan akun administrator atau akun pemilik toko. Lalu pada bagian atas sini terdapat tulisan Z Store atau nama toko. Ada tombol dashboard. Kita klik. Untuk membuat produk baru, maka kita pada bagian produk itu kita klik tambah baru. Di sini ada nama produk, deskripsi lengkap dari produk, deskripsi singkat produk. Lalu di bagian kanan ada bagian kategori produk, gambar produk, galeri produk, dan juga tag produk. Untuk gambar produk itu adalah gambar yang akan ditampilkan di katalog atau gambar utama. Untuk galeri produk itu adalah gambar-gambar seperti gambar-gambar lebih detail dari gambar utama. Lalu pada bagian data produk itu misalkan kita ingin membuat produk dengan beberapa variasi seperti misalkan warna atau ukuran yang bervariasi, itu kita bisa memilih produk variabel. Lalu pada atribut kita buat dulu atributnya, misalkan warna. Atribut sudah dibuat di bagian atribut di sini nih. Kemudian jika sudah kita pilih misalkan warna, kita klik tambahkan. Kita pilih misalkan warna abu dan juga biru. Jika ingin menambahkan nilai yang baru, bisa klik tambahkan baru dan juga mengetik misalkan warna baru seperti merah. Lalu kita klik digunakan untuk variasi. Lalu kita klik simpan atribut. Selanjutnya kita klik variasi. Klik tambah variasi menjadi buat variasi dari semua atribut. Jika ingin membuat variasi dari semua atribut yang kita buat tadi, yaitu warna merah dan juga tadi apa ya? Warna merah dan nude. Klik lanjut. Oke. Klik oke lagi. Nanti akan tampil seperti ini. Ini dapat kita beri deskripsi seperti misalkan gambar dari produk berwarna merah tersebut, harga dari produk berwarna merah tersebut, lalu harga obral adalah harga diskon. Jadi misalkan harga aslinya 175.000 dijual jadi 170.000. Jadi terdapat potongan harga 5.000 misalkan. Lalu untuk status stok itu bisa tersedia, stok habis, atau dalam order tunda. Lalu ada berat, dimensi panjang, lebar, dan tingginya. Lalu ada bagian kelas pengiriman, ada juga deskripsi. Begitu juga dengan bagian yang nude. Jika sudah selesai, bisa klik simpan perubahan. Seperti ini. Lalu bisa menambahkan gambar produk, mengatur kategori produk, dan sebagainya. Lalu di bagian sini misalkan kita tidak ingin menerbitkannya secara langsung atau ingin menerbitkannya secara terjadwal, kita bisa mengaturnya pada bagian terbitkan segera ini. Kita klik sunting, lalu kita masukkan tanggal yang diinginkan. Begitu juga dengan jam atau waktu yang diinginkan. Lalu bisa kita klik OK. Kemudian jika ingin misalkan produk tersebut hanya tampil di bagian tertentu, misalkan hanya pada bagian toko atau pada bagian katalog, maka bisa klik hanya toko, atau bisa juga misalkan produk tersebut ingin disembunyikan dari bagian laman toko, maka bisa diklik disembunyikan dan sebagainya. Lalu tinggal klik OK. Jika semua sudah sesuai, maka kita dapat mengklik terbitkan dan produk akan muncul di halaman utama. Akan diterbitkan di halaman toko. Selanjutnya, untuk melihat produk-produk, itu bisa diklik di semua produk. Tapi sebelumnya, misalkan kita ingin menyimpan produk yang kita buat ini ke draft, maka kita bisa klik simpan draft. Misalkan kita beri nama
baju. Kita simpan draft. Nanti akan muncul di bagian semua produk. Bagian draft seperti ini. Ini ada tombol draft yang akan menampilkan produk-produk yang kita simpan pada draft. Jika ingin kita hapus, dapat kita klik tong sampah. Seperti ini. Untuk mengatur produk-produk yang ada, kita bisa klik semua. Di bagian semua ini akan menampilkan seluruh produk yang ada pada toko yang kita pakai. Lalu selanjutnya, jika misalkan ada ingin membuat kupon, maka bisa di bagian pemasaran kita klik kupon, lalu kita klik tambah kupon. Kita bisa memberikan kode kupon, atau bisa juga kodenya itu dibuat oleh dari WordPress-nya sendiri buat kode kupon. Nanti akan secara acak membuat kode kupon. Lalu ada deskripsi, ini opsional, jadi bisa diisi bisa enggak. Deskripsi mengenai kupon tersebut, lalu ada data kupon dan sebagainya. Tinggal klik terbitkan. Kemudian untuk pesanan, misalkan ada pesanan yang masuk, itu di bagian WooCommerce, kita klik pesanan. Nanti terdapat daftar pesanan yang masuk seperti ini. Misalkan ini yang tadi kita pesan. Pesanannya seperti ini. Ini terdapat data pesanan seperti tanggal dibuatnya, statusnya, pelanggannya, penagihan, pengiriman, alamatnya, detail harga, dan sebagainya. Jika misalkan kita ingin mengganti statusnya, misalkan status ini tidak dibatalkan seperti di contoh tadi, misalkan ini statusnya sedang diproses. Lalu kita sudah mengirimkan produk yang dipesan oleh customer, maka kita bisa menggantinya menjadi yang lain. Misalkan produknya sudah terkirim dan sudah sampai, kita klik selesai, lalu kita klik perbarui. Namun jika seperti tadi kan itu cancel request ya. Jadi misalkan kita ingin menyetujui pembatalan tersebut, maka kita dapat menggantinya jadi dibatalkan. Seperti ini. Selanjutnya, jika pesanan ingin dihapus, maka bisa klik pindahkan ke tempat sampah. Nanti akan pindah ke bagian sampah seperti ini. Jika ingin menghapusnya secara permanen, kita beri tanda centang pada pesanan yang ingin dihapus secara permanen, lalu pada tindakan massal, kita klik hapus secara permanen, dan kita klik terapkan. Atau bisa juga secara langsung klik kosongkan tempat sampah. Oke, sekian penjelasan mengenai website toko online yang saya bangun menggunakan aplikasi Shim dan juga WordPress. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.